Kognitivisme adalah label untuk berbagai teori dalam psikologi yang menjelaskan fungsi mental internal dengan metode ilmiah. Ini melibatkan penggunaan ingatan dan proses berpikir untuk strategi, penyimpanan, dan memanipulasi representasi mental. Teori-teori ini dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky pada 1920-an dan 1930-an, tetapi dampaknya di Amerika tidak signifikan hingga tahun 1960-an. Karya Jerome Bruner pada tahun 1960, penyebaran teori Piaget dan Vygotsky, serta teori pemerasan informasi di akhir 1960-an, mendorong pertumbuhan kognitivisme di Amerika. Pada tahun 1970, dengan dimulainya jurnal psikologi kognitif, perspektif ini mendapatkan legitimasi dan dominasi. Teori Piaget. Jean Piaget, seorang ahli biologi, mengeksplorasi proses berpikir dalam sains, dikenal sebagai epistemologi genetik. Melalui wawancara dengan anak-anak, ia mengembangkan teori bahwa mereka membangun sistem klasifikasi dan berusaha menyelaraskan pengalaman sehari-hari ke dalam kerangka yang ada asimilasi. Ketika mereka menghadapi kontradiksi, mereka mengubah struktur mental mereka atau akomodasi. Dalam penelitiannya, ia menemukan periode-periode asimilasi dominan, periode akomodasi dominan, dan periode keseimbangan relatif, menyimpulkan bahwa ada tahapan perkembangan kognitif yang tetap. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi dalam kognitivisme menggunakan komputer sebagai metafora untuk melihat pembelajaran sebagai transformasi informasi melalui proses mental. Fokusnya adalah penyimpanan informasi dalam memori dengan proses berurutan dari memori sensorik hingga jangka panjang memori. Selanjutnya yaitu teori skema. Teori skema menyatakan bahwa informasi disimpan dalam bentuk struktur terorganisir dan lebih abstrak daripada pengalaman konkret. Teori subsumsi Ausubel 1963 menekankan pentingnya proses subsumsi dalam pembelajaran verbal bermakna. Teori beban kognitif menggabungkan pemrosesan informasi dan skema, menekankan kontrol beban kognitif saat memori kerja terlibat dalam akuisisi skema. Selanjutnya yaitu ilmu saraf. Pendekatan ilmu saraf mengamati aktivitas neurologis untuk memahami proses mental dengan fokus pada otak dan sistem saraf. Limson 2000 menjelaskan dasar biologis pembelajaran, terutama koneksi sinaptik antar neuron. Lobus frontal dalam otak berperan dalam pengorganisiran pikiran dan berhubungan dengan emosi melalui sistem limbik. Win 2004 mengkritik pandangan kognitivisme karena kurangnya dukungan dari ilmu saraf. Kognitivisme berbeda dari behaviorisme karena meyakini bahwa pemahaman proses mental internal penting untuk teori pembelajaran manusia. Meskipun ada beragam hipotesis tentang bagaimana proses ini bekerja. Selanjutnya, kognitivisme dalam teknologi pendidikan. Kognitivisme dalam teknologi pendidikan fokus pada penyajian konten yang masuk akal dan mudah diingat untuk memicu proses berpikir peserta didik dan memperluas skema mental mereka. Selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual dengan stimulasi yang beragam mengatasi keterbatasan buku teks dan pembicaraan guru. Awalnya dipengaruhi oleh gerakan instruksi visual. Teori ini menolak verbalisme kosong atau hafalan. Dale 1946 memperluas gagasan pengajian visual dengan menyusun pengalaman belajar dari konkret hingga abstrak. Mengikuti spektrum Cone of Experience, teori ini terinspirasi oleh psikologi Gestalt yang mencoba memahami bagaimana manusia merasakan rangsangan dan menggunakan proses kognitif dalam pemecahan masalah. Perspektif Gestalt dengan fokus pada persepsi, sensorik, dan pembentuk makna dari informasi pendengaran dan visual menarik bagi pendidikan audiovisual. Selanjutnya, pembelajaran visual dalam teknologi pendidikan telah mendapatkan perhatian yang lama dengan berbagai teori menjelaskan bagaimana manusia memahami visual. Ada juga berbagai skema klasifikasi yang digunakan untuk tujuan instruksional visual.
Meskipun perbedaan pendapat, para peneliti telah mengidentifikasi prinsip-prinsip desain pesan yang membantu pelajar memahami dan mengingat informasi penting. Selain pembelajaran visual, pembelajaran berbasis pendengaran juga telah dipelajari dengan mempertimbangkan proses pemrosesan informasi dalam otak. Variabel seperti beban kognitif mempengaruhi penggunaan materi audio dalam pembelajaran, namun penggunaan kombinasi informasi audio, visual, dan verbal dalam multimedia pembelajaran menjadi lebih kompleks dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa sistem pemrosesan informasi manusia beroperasi sebagai sistem multisaluran hingga mencapai kapasitas sistem kelebihan beban. Namun, panduan praktik yang andal untuk perancang pembelajaran dalam konteks ini masih perlu dikembangkan. Selanjutnya, multimedia digital. Penggunaan teknologi komputer dalam multimedia digital menarik perhatian ahli kognitif. Format digital memungkinkan tampilan multimedia yang lebih mudah dan ekonomis. Komputer dapat mengubah informasi dari satu simbol ke simbol lainnya, menghubungkan ide-ide melalui hypertext, dan mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan mendalam. Dengan teknologi ini, perubahan terjadi dari pembelajaran pasif menjadi keterlibatan aktif, dari ruang kelas hingga dunia nyata, dari teks hingga berbagai representasi, dari cakupan hingga penguasaan, dari isolasi hingga interkoneksi, dari produk hingga proses, dan dari mekanika hingga pemahaman di laboratorium. Sekian, terima kasih.